Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang perubahan sosial dalam hukum. Yang pertama akan dijelaskan oleh Uli. Perubahan sosial adalah perubahan dari struktur sosial yang ada menuju struktur sosial yang lebih baik. Perubahan sosial ini terjadi dari luar diantaranya dikarenakan adanya pengaruh dari kebudayaan masyarakat lain. Sedangkan yang berasal dari dalam adalah adanya perubahan dari aspek demografi, konflik antar kelompok masyarakat, kemudian adanya penemuan-penemuan baru. Di samping itu, hukum secara singkat adalah unsur untuk menegakkan ketertiban di masyarakat. Sacipto Raharjo menyatakan bahwa sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari hukum yang berdasarkan pada penerapan hukum dalam masyarakat. Contoh dari faktor penyebab terjadinya perubahan sosial yang menuntut adanya tanggapan hukum adalah faktor dari demografi, yaitu adanya ledakan penduduk yang mendorong dilakukannya upaya pengendalian dalam program keluarga berencana. Selanjutnya terdapat salah satu moto dari hukum Belanda yang dituliskan. Moto ini dimaknai bahwa sebaiknya hukum yang dibuat oleh sebuah otoritas yang berwenang harus senantiasa memperhatikan perkembangan masyarakat, sehingga hukum yang dibuat tidak ketinggalan zaman. Dalam melakukan perubahannya juga, hukum tertulis pelaksanaannya tidak hanya dibebankan ke satu badan atau kekuasaan saja. Terdapat pembagian di mana badan yang memiliki kekuasaan untuk membentuk, menyelenggarakan, dan mengawasi hukum tertulis, selain melakukan kerjasama untuk mengubah hukum, juga memiliki fungsi dan pokok yang berbeda. Yang pertama, ada proses atau mekanisme legislasi yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dalam melakukan proses ini, DPR juga melibatkan beberapa lembaga, yaitu Presiden dan DPD, untuk menyusun rancangan undang-undang dan perubahannya. Yang kedua, ada Presiden sebagai badan eksekutif. Dalam penyelenggaraan peradilan, dalam pelaksanaan hukum juga, Presiden memiliki kekuasaan kehakiman, tapi yang bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar hukum, seperti pemberian amnesti, gerasi, atau pengangkatan hakim agung atas rekomendasi dari persetujuan DPR. Kemudian, Presiden juga bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan, terutama yang menyangkut hak asasi manusia dan seluruh warga negaranya. Yang terakhir, dalam pengawasan badan yudikatif seperti kejaksaan, mereka bertanggung jawab menjaga kedaulatan hukum, yang berarti juga mengawasi kegiatan pemerintah dan menolak kegiatan yang mengancam hak asasi manusia atau supremasi hukum sendiri. Kemudian, di kekuasaan kehakiman juga dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, dijalankan oleh hakim yang pada dasarnya menjunjung asas transparansi, sehingga hasil dari peradilan sendiri dapat diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia. Perubahan hukum sebagai sebab perubahan sosial. Perubahan-perubahan dalam kondisi sosial, teknologi, dan pengetahuan, nilai-nilai dan sikap dapat mengarah kepada perubahan hukum sebagai salah satu dari banyak respon perubahan sosial. Namun perubahan hukum sangatlah penting karena hukum merepresentasikan kewenangan negara dan kekuasaan negara dan kekuasaan pemberian sanksinya. Contoh, berkat perkembangan teknologi setiap orang dengan begitu gampangnya mengakses jejaring dunia maya, maka perbuatan pidana pun bergeser bukan hanya seperti termaktub dalam KUHP semata, tapi jelas memunculkan juga perbuatan pidana yang melalui ITE. Selanjutnya, hukum sebagai instrumen perubahan sosial. Untuk mendorong perubahan dalam masyarakat, hukum sebagai pengaruh tidak langsung terhadap perubahan sosial pada umumnya mempengaruhi kemungkinan perubahan dalam berbagai institusi sosial. Hukum sebagai instrumen perubahan sosial dapat terjadi pada situasi tertentu, terutama pada peran negara dan penertiban undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Contoh, hukum dalam konteks tersebut memaksa setiap pengendara sepeda bermotor untuk menggunakan helm, sehingga perubahan sosial yang terjadi adalah perilaku para pengendara berlaku imperatif untuk taat pada undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Selanjutnya adalah peranan hukum dalam perubahan sosial. Yang pertama adalah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Hukum memungkinkan dipergunakan sebagai suatu alat oleh agent of change atau pelopor perubahan, yaitu seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Suatu perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan
social engineering atau social planning. Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Misalnya, suatu peraturan yang menentukan sistem pendidikan tertentu bagi warga negara mempunyai pengaruh secara tidak langsung yang sangat penting bagi terjadinya perubahan-perubahan sosial. Yang kedua adalah hukum sebagai sarana pengatur perilaku atau alat kontrol sosial. Salah satu masalah yang dihadapi dalam bidang ini adalah hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan ternyata tidak efektif. Gejala-gejala tersebut akan timbul apabila ada faktor-faktor tertentu yang menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari penegak hukum, para pencari keadilan, maupun golongan-golongan lain di dalam masyarakat. Faktor-faktor itulah yang harus diidentifikasi karena merupakan suatu kelemahan yang terjadi kalau hanya tujuan-tujuan yang dirumuskan, tanpa mempertimbangkan sarana-sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Jika hukum merupakan sarana yang dipilih untuk tujuan tersebut, maka prosesnya tidak berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja. Perlu diketahui batas-batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana untuk mengubah atau mengatur perilakuan warga masyarakat. Sebab sarana yang ada membatasi pencapaian tujuan, sedangkan tujuan menentukan sarana-sarana yang tepat untuk digunakan. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi tersebut dilakukan secara formal, yaitu melalui suatu tata cara yang terorganisasikan dengan resmi. Ada pula tata cara informal yang tidak resmi sifatnya. Inilah yang dinamakan difusi, yaitu penyebaran dari unsur-unsur kebudayaan tertentu di dalam masyarakat yang bersangkutan dengan proses difusi. Proses difusi dapat dipengaruhi oleh pengakuan bahwa unsur kebudayaan yang bersangkutan, dalam hal ini hukum, mempunyai kegunaan. Sebagai penutup, syarat hukum yang baik salah satunya yaitu memenuhi aspirasi masyarakat. Jika hukum tidak ikut dinamis mengikuti reformasi dan transformasi masyarakat, maka hukum tersebut akan berada di belakang. Kasus-kasus masyarakat yang semakin kompleks dan rumit seiring perkembangan iptek dan zaman. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.